إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara bagian dari rukun iman yang iman seseorang tidak sah tanpa beriman kepadanya adalah beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan dan pembalasan terhadap amal, yakni bahwa manusia setelah mereka mati, mereka akan dibangkitkan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap amal yang mereka kerjakan. Hari kebangkitan didukung oleh semua dalil naqli dan aqli. Naqli dalam Al-Quran dan As-Sunnah, aqli berdasarkan akal sehat pun mendukung yang demikian. Dalil naqli banyak sekali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha." Sesungguhnya kiamat pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian dalil aklinya pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang besar-besar itu, apalagi cuma menciptakan manusia. Wa huwa ahwanu alaih.
mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menciptakan dan kemudian akan mengulangi lagi penciptaannya. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari yang sebelumnya tidak ada, kemudian kita meninggal dunia yang sebelumnya ada, wa huwa ahwanu 'alaihi. Itu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kita dari yang sebelumnya enggak ada, kemudian Allah mampu menciptakan kita apalagi yang sebelumnya sudah pernah ada. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda bukti bahwa dia mampu membangkitkan manusia setelah mati adalah engkau lihat bumi yang sebelumnya kering, mati. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, tiba-tiba ya, bumi tersebut pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Kita lihat sebelumnya sebuah benih, sebuah biji yang sudah mati, yang kering, kemudian kita lemparkan ke tanah yang basah, yang subur, sering terkena siraman hujan, tiba-tiba biji tersebut pun mengeluarkan tunasnya dan menjadi tumbuhan yang baru. Ini semua bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan manusia yang telah mati. Di samping itu, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya menghendaki ya untuk membangkitkan manusia dan memberikan balasan agar mereka-mereka yang terzalimi dapat menuntut kezaliman yang menimpa mereka dan dapat membalas orang-orang yang menzalimi mereka. Kalau seandainya tidak ada kebangkitan dan pembalasan, tentu kasihan sekali mereka yang terzalimi. Tentu kasihan sekali misalnya dahulu ada Fir'aun dan Bani Israel, di mana Bani Israel anak-anaknya disembelih padahal mereka tidak punya salah. Baru lahir disembelih, baru lahir disembelih. Kalau seandainya tidak ada kebangkitan dan pembalasan, tentu enak sekali Fir'aun dan pengikutnya yang berbuat zalim, menindas rakyatnya. Maka kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya menghendaki untuk mengadakan hari kebangkitan dan hari pembalasan, agar manusia diberikan balasan terhadap amal yang mereka kerjakan. Dan inilah di antara cara yang paling efektif memperbaiki manusia, mengingatkan manusia dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Oleh karenanya saat Nabi SAW tiba di Madinah, ketika itu penduduk Madinah mereka curang dalam menakar dan dalam menimbang, sehingga turunlah surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu ketika mereka minta ditakar dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi sebaliknya ketika mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka malah mengurangi. Maka apa kata Allah? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka tahu bahwa mereka akan dibangkitkan? Setelah mereka dihubungkan bahwa mereka akan dibangkitkan dan kemudian mereka akan diberikan balasan ya, dan diulang lagi dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala, wailul yauma idzil lil mukadzibin, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Diulang-ulang peringatan itu ya, maka kemudian keadaan mereka, muamalahnya menjadi baik sehingga mereka tidak lagi melakukan kecurangan, tidak lagi melakukan kecurangan dalam takaran, dalam timbangan. Inilah cara yang paling efektif dalam memperbaiki manusia, mengingatkan mereka kepada hari kebangkitan, hari pembalasan. Demikian pula mengingatkan mereka akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
di samping adanya targhib dan tarhib dalam Islam. Oleh karenanya hanya Islamlah yang dapat memperbaiki keadaan manusia. Karena kalau tidak digandengkan dengan hal ini, hanya disampaikan ideologi ke tengah-tengah manusia, disampaikan kepada mereka misalnya beberapa cara untuk memperbaiki manusia dengan beberapa macam istilah, misalnya pendidikan budi pekerti, moral, tetapi tidak dihubungkan dengan akhirat, tetapi tidak dihubungkan dengan pengawasan dari Allah, tetapi tidak adanya targhib dan tarhib, tidak ada motivasi dan ancaman, maka tidak akan terpengaruh manusia, dia tidak akan terdorong. Sehingga manusia kalau tidak ditambah dengan adanya pengawasan dari Allah, menjadi orang yang culas, yang hanya berbuat baik di tengah manusia. Ketika sepi, dia menampakkan keadaan dirinya yang aslinya, ya. Tapi seorang muslim diingatkan Allah melihatnya. Di sana pun ada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Di samping adanya pahala dan siksa, maka seseorang akan menjadi istiqomah, menjadi lurus keadaannya, menjadi baik, menjadi saleh. Maka hanya Islam saja yang bisa memperbaiki akhlak manusia. Meninggalkannya tidak bisa, ya, memperbaiki keadaan manusia. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah manusia mati dan kemudian mereka akan dibangkitkan, yang mana diawali dengan ditiupnya sangkakala oleh salah satu malaikat besar pemikul arsy, yaitu malaikat Israfil, yang saat ini telah menaruh sangkakala di mulutnya, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kapan ditiup. Maka kata Allah, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala karena malaikatnya besar, termasuk malaikat pemikul arsy. Sekali tiup maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaraknya kira-kira 40, wallahu alam, apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, seperti itu yang disebutkan dalam hadis, ya. Maka kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala berikutnya, fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka kemudian manusia pun bangkit dari kuburnya, ya. Dan kemudian mereka digiring ke sebuah tempat yang namanya padang mahsyar, tempat dikumpulkan manusia yang keadaannya datar, yang keadaannya rata, tidak ada tempat tinggi, tidak ada tempat rendah, tidak ada gunung perbukitan dan tidak ada lembah, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi, semuanya kelihatan. Kemudian ketika manusia telah berada di padang mahsyar, maka dekatkanlah kepada mereka matahari yang jaraknya cuma 1 mil atau kurang lebih 1 mil dengan ukuran jarak kira-kira 1,5 kilometer lebih sedikit atau 1608 meter. Maka karena matahari didekatkan kepada mereka jaraknya cuma 1 mil, yang sekarang saja bermil-mil, berkilo-kilometer kita merasakan panasnya, lalu bagaimana hanya didekatkan 1 mil? Maka ketika itu manusia pun merasakan kepanasan yang luar biasa sehingga mereka mengucurkan keringat. Ada yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang keringatnya sampai selutut, ada yang keringatnya sampai sepinggang, dan ada yang dibanjiri oleh keringatnya. Yang melindungi mereka adalah amalnya ketika di dunia. Semakin banyak amal solehnya, maka semakin terlindungi. Di antara mereka ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi sehingga mereka tidak kepanasan di tengah-tengah orang pada kepanasan. Siapakah mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka sehingga mereka enggak kepanasan di tengah orang-orang pada kepanasan. Yani Allah Subhanahu wa taala adakan naungan penghalang dari panas terik matahari sehingga mereka tidak kepanasan. Siapa mereka? Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil, di mana dalam memimpin rakyatnya dia berikan hak mereka.
Dia juga memberlakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sikapnya yang adil dalam memimpin, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan dengan mendapatkan naungannya. Dan dalam hadis diterangkan bahwa innal muqsitina yaumal qiyamah ala mimbar min manabirin min nur. Orang-orang yang berlaku adil nanti akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya, yang mana manusia menyaksikan kelebihan mereka di atas yang lain sebagai pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Imamun adil, pemimpin yang adil, akan Allah Subhanahu wa taala naungi sehingga tidak kepanasan di tengah orang-orang pada kepanasan. Mungkin untuk yang pertama seperti kita tidak, karena syaratnya harus jadi pemimpin, dan dalam memimpin dia harus berlaku adil dan memberlakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni seorang yang dari sejak kecil, dari sejak remajanya dia rajin beribadah kepada Allah, rajin ke masjid, rajin salat berjamaah, rajin membaca Al-Qur'an, rajin beribadah, dan dia tetap terus menjaganya sampai dewasa, sampai dia jadi orang tua, sampai dia meninggal dunia, maka akan Allah Subhanahu wa taala naungi. Kalau keadaan kita seperti ini, maka kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaan kita mungkin kembalinya kepada Allah setelah kita lanjut usia, maka mungkin kita coba lihat yang golongan yang ketiga. Yang ketiga adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah pun karenanya. Yakni yang membuat dia cinta kepada orang lain lillah, fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut ya mengingatkan dia kepada Allah. Karena dengan bersamanya dia termotivasi jadi mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihatnya membuat dia rajin salat berjamaah, melihatnya dan bersama dengannya membuat dia rajin baca Al-Qur'an, rajin beribadah. Inilah yang membuat dia cinta kepadanya, bukan karena ada sesuatu yang dia inginkan daripadanya, dan bukan karena dunia, tapi fillah, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila cinta kita dasarnya lillah, fillah, maka kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Kalau keadaan kita tidak seperti ini, coba tengok yang keempat. Yang keempat adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid. Maksudnya apa? Dia rindu ke masjid dimanapun dia berada, meskipun fisiknya di luar, hatinya selalu ingin mendatangi masjid. Ketika azan berkumandang, dia segera mendatanginya. Dia tidaklah seperti orang-orang yang malas mendatanginya, yang ketika terdengar azan, ketika tiba waktu sholat, dia dalam hati ataupun dia mengatakan sholat lagi, azan lagi, orang azan. Ini menunjukkan dia kurang suka. Orang seperti ini tidak termasuk ke dalam 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi. Tapi orang yang menyambutnya, mendatanginya dengan segera, dengan rasa gembira, ya, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pun tentram dalam beribadah kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang mana dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dia nyaman di atasnya, dia rindu mendatangi masjid meskipun fisiknya di luar masjid, dia pun berusaha memakmurkan masjidnya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man ihtada bihadihil mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Termasuk 7 golongan juga yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di samping pemimpin yang adil, seorang yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah pun karenanya,
Dan seorang yang terpaut hatinya dengan masjid adalah warajulun da'athu imra'ah dzatu mansibin wa jamal. Seorang yang diajak mesum, diajak zina oleh wanita yang berkedudukan dan cantik, ya. Yang mengajaknya wanita, dan wanitanya nggak tanggung-tanggung, wanita terhormat dan juga cantik, tapi dia bisa mengalahkan nafsunya, ya. Dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah, maka dia tolak, ya. Sama seperti di zaman sekarang, banyak sekali media yang mudah menyampaikan pada lawan jenis. Di WhatsApp misalnya disampaikan kapan ada waktu, janjian, di mana, diajak. Ketika seseorang yang diajak, ya, pacaran yang mengantarkan kepada zina, dia menolaknya dan mengatakan saya takut kepada Allah, maka dia akan termasuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Ini yang kelima. Yang selanjutnya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah di mana saking berusaha menjaga keikhlasan sampai dia menyembunyikannya sampai diibaratkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, ya. Dia selalu menyembunyikan sedekahnya, ya. Mungkin ketika dia bersedekah, dia minta nggak usah disebut nama saya, sudah nggak disebut hamba Allah. Atau dia bersedekah di saat orang-orang pada nggak tahu, entah di waktu duha ketika orang-orang sedang sibuk bekerja, atau di malam hari ketika orang-orang pada tidur. Dia pun memberikan santunan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan bantuan dan sebagainya. Maka orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak mengapa menampakkan sedekah, infak kita kalau ada maksud yang baik, seperti untuk memotivasi dan mendorong orang lain untuk mau bersedekah. Kata Allah, tubdus shadaqati fa ni'ma hi. Jika kalian menampakkan sedekah itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi ketika kalian menyembunyikannya dan memberikan kepada kaum fakir untuk menutupi kekurangan mereka, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik, ya. Kata sebagian ulama, kalau menampakkan tujuannya untuk memotivasi, ini sangat bagus. Bahkan dia mendapatkan pahala dia dan pahala orang yang mengikutinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daha." Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, kemudian diikuti oleh yang lain, maka dia dapatkan pahala dia dan pahala orang yang mengikutinya la yanqusu min ujurihim syai'a. Sama sekali tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya juga. Ini yang keenam. Kalau kita keadaannya seperti ini, ketika kita bersedekah, kita sembunyi-sembunyi, kita tidak mau menampakkan kecuali kalau ada kebutuhan saja, maka kita akan dapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khaliya. Seorang yang ingat kepada Allah di waktu sepi, entah di siang atau di malam, di waktu duha atau di malam hari ketika orang-orang pada tidur. Dia menyendiri di rumahkah atau di masjidkah, dia pun perhatikan dirinya. Dia ingat akan dosa-dosanya, dia takut kalau ya, dia disiksa nanti karena dosa-dosanya. Dia pun kemudian menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainah, dia pun kemudian menangis. Orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassuhuman nar, di antara dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua adalah mata yang bergadang di jalan Allah, menjaga perbatasan agar tidak diserang oleh musuh. Maka siapa saja di antara kita yang ingin nanti pada hari kiamat tidak merasakan penderitaan yang luar biasa di padang mahsyar, ya, tidak merasakan kepanasan, tinggal kita lihat diri kita. Di antara 7 golongan ini kira-kira yang mana kita? Mungkin pemimpin yang adil ini lewat, kita nggak termasuk. Pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah, wah kita kembalinya kepada Allah ketika telah lanjut usia, kayaknya nggak termasuk. Mungkin yang ketiga, kita mencintai orang lain karena Allah, ya.
Ini kalau seperti ini maka kita termasuk. Atau yang ketiga nggak bisa, kita lihat yang keempatnya. Hati kita terpaut dengan masjid. Dimanapun kita berada, segera ya ketika azan berkumandang mendatanginya, rindu dengan masjid dan ingin memakmurkannya, maka kita termasuk. Kalau keadaan kita tidak seperti ini, ya ketika azan berkumandang masih sibuk dengan dunia, mengejar dunia, dengan berdagang, dengan berolahraga, maka nggak termasuk. Kita akan tetap berada di kepanasan, ya, seperti manusia yang lain kepanasan. Kalau seperti ini keadaannya. Atau mungkin kita lihat yang kelima, seorang yang bersedekah, kemudian kita sembunyikan sedekahnya, maka akan termasuk. Kalau kita seperti rajin bersedekah. Kalau kita nggak, mungkin kita kurang punya harta, maka coba yang kita mampu di antara ke-7 golongan ini, agar kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mereka yang mendapatkan naungan ini juga akan dipermudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjadikan kita salah satu di antara mereka yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.